Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq Al-Kindi, yang lebih dikenal sebagai Al-Kindi, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan matematikawan Muslim yang hidup pada abad ke-9. Ia sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab, karena kontribusinya yang besar dalam mengembangkan dan menyebarkan filsafat di dunia Islam. Al-Kindi lahir sekitar tahun 801 M di Kufah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 873 Masehi. Ia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam dan dikenal karena usahanya dalam mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Al-Kindi berasal dari keluarga bangsawan Arab yang kaya dan berpengaruh. Ayahnya adalah gubernur Kufah, yang memberikan Al-Kindi akses ke pendidikan yang baik sejak usia dini. Ia belajar di Kufah dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Baghdad, yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan dan intelektual dunia Islam. Di Baghdad, Al-Kindi menjadi bagian dari Baitul Hikmah, atau House of Wisdom, sebuah institusi yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menerjemahkan dan mempelajari teks-teks ilmiah dan filosofis dari Yunani, Persia, dan India. Al-Kindi adalah salah satu filsuf pertama yang memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam. Ia menerjemahkan banyak karya filsafat Yunani, termasuk karya-karya Aristoteles, Plato, dan Plotinus, ke dalam bahasa Arab. Selain menerjemahkan, Al-Kindi juga menulis banyak karya asli yang membahas berbagai topik, termasuk metafisika, logika, etika, dan ilmu pengetahuan. Salah satu karya terpenting Al-Kindi adalah On First Philosophy, atau Fi al-Falsafah al-Ula. Dalam karya ini, Al-Kindi membahas konsep-konsep dasar dalam filsafat, termasuk keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Ia menggunakan argumen-argumen filosofis untuk mendukung ajaran-ajaran inti Islam, seperti Tauhid, keesaan Tuhan. On First Philosophy adalah salah satu karya paling terkenal dan berpengaruh dari Al-Kindi. Karya ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas berbagai aspek filsafat pertama atau metafisika. Al-Kindi berargumen bahwa Tuhan adalah penyebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Ia menggunakan argumen kosmologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu argumen yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada harus memiliki penyebab, dan penyebab pertama ini adalah Tuhan. Al-Kindi juga membahas sifat-sifat Tuhan, seperti keesaan, kekekalan, dan ketidakterbatasan. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah satu-satunya entitas yang benar-benar ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada apapun untuk keberadaannya. Al-Kindi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan, creatio ex nihilo, dan bahwa alam semesta ini bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk keberadaannya. Ia juga berargumen bahwa alam semesta ini teratur dan rasional karena diciptakan oleh Tuhan yang rasional. Al-Kindi menekankan pentingnya akal dan pengetahuan dalam memahami Tuhan dan alam semesta. Ia berpendapat bahwa akal manusia adalah salah satu cara utama untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan dan bahwa filsafat adalah alat yang penting untuk memahami realitas. Pengaruh Al-Kindi dalam dunia Islam sangat besar. Ia membuka jalan bagi filsuf-filsuf Muslim lainnya, seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenna, dan Al-Ghazali, yang melanjutkan tradisi filsafat yang ia mulai. Karya-karya Al-Kindi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi pemikiran filsafat di Eropa pada abad pertengahan. Selain filsafat, Al-Kindi juga memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia menulis banyak karya tentang matematika, astronomi, kedokteran, dan musik. Dalam matematika, misalnya, ia menulis tentang teori bilangan dan geometri. Dalam kedokteran, ia menulis tentang berbagai topik, termasuk farmakologi dan oftalmologi. Al-Kindi adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Melalui karyanya, terutama On First Philosophy, ia berhasil mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan membuka jalan bagi perkembangan filsafat di dunia Islam. Warisannya terus hidup hingga hari ini, dan ia tetap dihormati sebagai Bapak Filsafat Arab.